Sejak awal peradaban, manusia selalu berusaha memahami dunia. Kita belajar, meneliti, dan bertanya bukan tentang apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Pernyataan ini membawa kita pada salah satu topik paling penting dalam filsafat ilmu, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan adalah dasar atau asal-usul keyakinan kita tentang dunia. Apakah kita mengetahui sesuatu karena akal kita mampu memikirkannya, atau karena pengalaman indrawi yang langsung kita alami, atau justru karena interaksi antara pikiran dan pengalaman keduanya? Untuk menjawab ini, para filsuf mengembangkan 3 pendekatan besar, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Masing-masing memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang sah. Rasionalisme. Pendekatan pertama yaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa akal atau rasio manusia merupakan sumber utama dan paling fundamental dalam memperoleh pengetahuan. Artinya, kita dapat mengetahui sesuatu dengan benar tanpa harus mengandalkan pengalaman indrawi. Menurut para rasionalis, ada beberapa jenis pengetahuan yang dapat dipahami hanya melalui pemikiran logis seperti konsep matematika, logika, dan prinsip-prinsip dasar realitas. Inti pemikiran rasionalis. Para rasionalis percaya bahwa akal adalah kemampuan tertinggi manusia untuk mencapai kebenaran. Indra sering menipu seperti ilusi optik, bayangan, atau persepsi yang keliru, sementara akal mampu memberikan pengetahuan yang lebih pasti. Ada pengetahuan yang bersifat a priori, artinya pengetahuan yang tidak perlu pembuktian melalui pengalaman. Contoh sederhananya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ada ide bawaan, innate ideas, yang berarti pikiran manusia sejak awal sudah memiliki struktur atau gagasan tertentu yang tidak didapatkan dari pengalaman. Tokoh utama pendekatan rasionalisme yaitu René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibniz. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia memulai seluruh ilmunya dengan metode keraguan. Ia meragukan semua hal yang mungkin salah, termasuk pengalaman indera, dan akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu kalimat ikoniknya cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Bagi Descartes, kepastian datang dari akal, bukan dari pengalaman. Baruch Spinoza. Spinoza percaya bahwa realitas bersifat logis dan dapat dijelaskan seperti matematika. Baginya, dunia mengikuti struktur rasional yang bisa dipahami manusia melalui penalaran. Gottfried Leibniz. Leibniz mengatakan bahwa pikiran manusia ibarat benih-benih ide yang ketika berkembang akan membentuk pengetahuan. Ia menganggap bahwa dunia mengikuti hukum-hukum logis yang bisa dijelaskan melalui akal. Contoh rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan matematis adalah contoh paling kuat dari rasionalisme. Kita tidak perlu menghitung benda nyata untuk tahu bahwa 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh lain, prinsip identitas. A adalah A. Ini adalah prinsip paling dasar dalam logika rasionalis. Artinya, setiap sesuatu adalah dirinya sendiri. Seperti sebuah meja adalah meja dan angka 5 adalah 5. Prinsip ini berlaku universal dan tidak mengubah, tidak tergantung pengalaman. Kita tidak perlu melihat ribuan meja untuk tahu bahwa meja adalah meja. Pikiran kita langsung memahami kebenaran ini secara rasional. Prinsip non-kontradiksi. A tidak mungkin A dan bukan A sekaligus. Artinya, sesuatu tidak mungkin berada dalam dua kondisi yang saling bertentangan pada saat yang sama. Seperti sebuah benda tidak bisa bergerak dan tidak bergerak pada waktu yang sama dalam keadaan yang sama. Prinsip ini adalah fondasi semua penalaran logis. Tanpa prinsip ini, berpikir menjadi mustahil, karena semua hal bisa benar sekaligus salah. Keunggulan rasionalisme. Rasionalisme memberikan kekuatan pada kepastian dan kejelasan, karena akal menghasilkan pengetahuan yang stabil dan tidak berubah oleh kondisi luar. Ilmu matematika dan logis yang menjadi dasar berbagai teknologi modern. Kemampuan berpikir abstrak yang memungkinkan manusia memahami hal-hal yang tidak bisa langsung diamati. Kritik terhadap rasionalisme. Namun rasionalisme juga memiliki beberapa kritik, seperti akal manusia bisa keliru jika tidak didukung oleh pengalaman. Tidak semua hal dapat dipahami hanya dari logika, contohnya warna, rasa, bau, dan fenomena alam tertentu. Kritik ini kemudian memunculkan aliran lain, yaitu empirisme, yang menekankan pentingnya pengalaman. Empirisme. Jika rasionalisme menekankan akal, maka empirisme menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama dan paling fundamental dari pengetahuan manusia. Empirisme menegaskan bahwa kita hanya dapat mengetahui dunia melalui apa yang kita lihat, dengar, sentuh, cicipi, dan cium. Dengan kata lain, pengetahuan bermula dari pengamatan dan pengalaman nyata yang masuk ke dalam pikiran kita. Inti pemikiran empirisme. Para empiris percaya bahwa pikiran manusia pada awalnya adalah tabula rasa. Makna dari tabula rasa bukan sekedar bahwa
bahwa pikiran kosong, tetapi bahwa pengalaman adalah satu-satunya sumber pengisian pikiran. Jadi, tabula rasa menegaskan bahwa 1. Tidak ada ide bawaan. Bayi tidak lahir dengan konsep matematika, moral, waktu, ruang, atau sebab akibat. 2. Semua ide berhulu dari pengalaman, baik melalui indera maupun refleksi batin. 3. Pikiran hanya mampu menggabungkan, membandingkan, dan menyusun pengalaman, bukan menciptakan pengetahuan dari ketiadaan. Dengan gagasan tabula rasa, Locke ingin menjelaskan bahwa semua pengetahuan manusia, sebesar apapun, selalu berpijak pada pengalaman kecil yang sebelumnya pernah dialami. Berikut tokoh-tokoh utama pengembangan empirisme, yaitu John Locke, George Berkeley, dan David Hume. John Locke. Locke menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Ia juga membedakan antara primary qualities atau sifat objektif benda yang terdiri dari berat, ukuran, dan bentuk. Lalu ada secondary qualities atau sifat subjektif yang terdiri dari warna, rasa, dan bau. Gagasan Locke memengaruhi lahirnya metode ilmiah karena ia menekankan pentingnya mengamati realitas secara langsung. George Berkeley. Berkeley mengambil empirisme lebih jauh dengan mengatakan bahwa esse est percipi atau to be is to be perceived. Artinya, sesuatu hanya ada sejauh ia dipersepsi. Menurut Berkeley, tidak ada materi di luar persepsi kita. Yang ada hanyalah pengalaman itu sendiri. David Hume. Hume adalah empiris radikal yang menekankan bahwa pikiran manusia hanya terdiri dari impression atau pengalaman langsung yang kuat, ideas, salinan lemah dari impression. Menurut Hume, konsep sebab akibat bukan sesuatu yang bisa dibuktikan melalui logika. Kita hanya terbiasa melihat satu peristiwa mengikuti peristiwa lain, sehingga kita mengasumsikan hubungan sebab akibat. Pemikirannya memiliki pengaruh kuat pada sains modern, terutama terkait skeptisisme, verifikasi, dan observasi. Contoh empirisme dalam kehidupan sehari-hari. Empirisme sangat dekat dengan pengalaman nyata. Misalnya, kita tahu api panas karena kita menyentuhnya. Kita tahu air membeku di suhu rendah karena pernah mengamatinya. Kita mengenal rasa manis dari apa yang kita cicipi. Dokter mengetahui kondisi pasien bukan dari dugaan, tetapi dari pemeriksaan fisik dan data medis. Dengan kata lain, tanpa pengalaman, kita tidak bisa benar-benar mengetahui apapun. Contoh dalam ilmu pengetahuan, sains berdasarkan observasi, eksperimen, dan data empiris. Hukum Newton, teori evolusi, dan fisika modern dibangun melalui pengamatan bertahun-tahun. Semua ini adalah bentuk penerapan empirisme. Keunggulan empirisme. Empirisme memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu mengutamakan data nyata dan bukti konkret menjadi dasar metode ilmiah, mendorong pengamatan dan eksperimen, dan menghindarkan manusia dari spekulasi tanpa bukti. Dengan pendekatan empiris, dunia menjadi lebih mudah diuji dan dipahami secara sistematis. Kritik terhadap empirisme. Meskipun empirisme sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, aliran ini tetap mendapat beberapa kritik fundamental. Berikut adalah beberapa kelemahan utama empirisme yang sering dipersoalkan oleh para filsuf. 1. Indera manusia tidak selalu dapat dipercaya. Empirisme bergantung sepenuhnya pada panca indera. Masalahnya, indera kita mudah tertipu dengan adanya ilusi optik, kesalahan persepsi, perbedaan interpretasi antar individu. Jika dasar pengetahuan adalah pengalaman indrawi, maka pengetahuan menjadi relatif dan tidak stabil. 2. Tidak semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Empirisme kesulitan menjelaskan pengetahuan yang bersifat mutlak dan universal seperti logika, matematika, dan prinsip-prinsip moral tertentu. Pengetahuan jenis ini tidak muncul dari pengalaman indrawi, tetapi dari struktur berpikir manusia. 3. Empirisme tidak mampu menjelaskan konsep sebab akibat secara meyakinkan. Menurut empiris radikal seperti David Hume, kita tidak benar-benar melihat hubungan sebab akibat. Yang kita lihat hanyalah kejadian yang berurutan, lalu kita terbiasa menghubungkannya. Contoh, kita tidak melihat api menyebabkan panas. Kita hanya melihat api dan kemudian merasakan panas. Ini membuat empirisme dianggap tidak mampu memberi dasar yang kuat untuk ilmu pengetahuan, yang sebenarnya sangat bergantung pada konsep sebab akibat. 4. Pengalaman bersifat terbatas dan tidak bisa mencakup semuanya. Manusia tidak mungkin mengalami seluruh fenomena di dunia, yaitu kita tidak mengalami atom secara langsung, kita tidak melihat gravitasi, kita tidak merasakan ruang waktu, dan kita tidak bisa mengalami masa lalu atau masa depan. Jika pengetahuan harus berbasis pada pengalaman saja, maka banyak hal penting tidak akan pernah bisa kita ketahui. 5. Pengalaman saja tidak cukup untuk menghasilkan pengetahuan yang terstruktur. Untuk mengolah pengalaman menjadi pengetahuan, manusia tetap memerlukan akal, konsep bawaan, dan kategori berpikir. Namun empirisme cenderung mengabaikan peran aktif pikiran dalam menyusun pengalaman menjadi pengetahuan. Dan disinilah muncul aliran baru yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant melihat bahwa baik
rasionalisme maupun empirisme tidak mampu menjelaskan pengetahuan manusia secara lengkap. Ia kemudian mengajukan pendekatan baru yang menengahi keduanya, yaitu kritisisme, sebuah aliran yang menyelidiki batas-batas kemampuan akal dan pengalaman, serta bagaimana keduanya bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan. Kritisisme. Sekarang kita masuk ke aliran ketiga, yaitu kritisisme. Kritisisme adalah aliran yang berusaha menyatukan kelebihan rasionalisme dan empirisme sambil mengkritik kelemahan keduanya. Aliran ini dikembangkan terutama oleh filsuf besar Jerman Immanuel Kant. Kritisisme bukan hanya bertanya apa sumber pengetahuan, tetapi juga bagaimana pengetahuan mungkin terjadi, serta apa batas kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu. Inti pemikiran kritisisme. Kant mengatakan bahwa pengetahuan berawal dari pengalaman, tetapi tidak semuanya berasal dari pengalaman, yang artinya empirisme benar bahwa kita membutuhkan data pengalaman, dan rasionalisme benar bahwa akal memiliki struktur bawaan untuk mengolah data itu. Menurut Kant, persepsi indera hanya memberi materi mentah. Akal manusia kemudian mengorganisasi, menyusun, dan menafsirkan pengalaman melalui kategori-kategori bawaan seperti ruang, waktu, sebab akibat, kesatuan, kuantitas, dan kualitas. Tanpa kategori-kategori ini, pengalaman kita akan kacau dan tidak bermakna. Fenomena dan noumena. Kant membedakan dua dunia. Satu, fenomena adalah dunia yang sebagaimana tampak bagi kita, lalu sudah diolah oleh struktur pikiran kita dan bekerja pada level fenomena. Dua, noumena adalah dunia pada dirinya sendiri, tidak bisa dilihat, dirasakan, atau dipikirkan secara langsung, dan karena pikiran selalu memakai ruang, waktu, dan kategori lain untuk memahami apapun, maka tidak dapat diketahui sepenuhnya oleh manusia. Dengan kata lain, fenomena yaitu dunia sebagaimana kita pahami, noumena yaitu dunia sebagaimana ia benar-benar ada, yang tidak bisa kita capai. Perbedaan ini penting karena membuka wawasan bahwa manusia tidak pernah mengetahui realitas secara total, hanya versi yang diproses oleh pikiran. Tokoh utama kritisisme. Tokoh sentralnya adalah Immanuel Kant. Kant berpikir untuk mengubah cara manusia melihat ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya yaitu Critique of Your Reason, ia menjelaskan bahwa bagaimana akal membentuk pengalaman, batas-batas kemampuan pengetahuan manusia, dan bagaimana pengetahuan ilmiah mungkin terjadi. Kant adalah jembatan antara filsafat lama dan filsafat modern. Contoh kritisisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat dunia sudah diatur oleh pikiran kita. Ketika melihat mobil lewat, kita otomatis memahami objek itu bergerak dalam ruang, terjadi pada waktu tertentu, dan mobil itu menimbulkan suara karena sebuah sebab. Semua ini bukan hanya persepsi indera, tetapi hasil kerja kategori bawaan seperti ruang, waktu, dan sebab akibat. Matematika tidak berasal dari pengalaman, tetapi diterapkan pada pengalaman. Ruang dan waktu menurut Kant bukan diperoleh melalui belajar, melainkan cara berpikir manusia memandang dunia. Karena itu matematika bisa diterapkan ke alam nyata. Keunggulan kritisisme. 1. Menggabungkan akal dan pengalaman secara seimbang. Tidak fanatik pada logika seperti rasionalisme dan tidak tergantung penuh pada pengalaman seperti empirisme. 2. Memberikan dasar kuat bagi ilmu pengetahuan modern karena menempatkan sains sebagai kajian fenomena, yaitu dunia yang bisa kita pahami. Ketiga, menetapkan batas-batas pengetahuan manusia. Kita tahu apa yang dapat dan tidak dapat diketahui. Ini membebaskan ilmu dari debat metafisik yang tidak terverifikasi. 4. Menjelaskan mengapa pengetahuan ilmiah bisa bersifat universal dan pasti. Karena pikiran manusia memiliki struktur bawaan yang membuat pengalaman menjadi teratur, konsisten, dan dapat diprediksi. Kritik terhadap kritisisme. Para pemikir setelah Kant mengajukan beberapa kritik yang lebih tajam terhadap kritisisme, antara lain: 1. Jika noumena tidak bisa diketahui sama sekali, bagaimana mungkin Kant tahu bahwa noumena itu ada? Ini dianggap kontradiktif. Kant menolak kita untuk mengetahui noumena, tetapi ia sendiri menyatakan bahwa noumena pasti ada sebagai sumber fenomena. 2. Kategori bawaan akal dianggap tidak terbukti. Tidak ada bukti konkret bahwa pikiran manusia memiliki kategori tetap seperti ruang, waktu, atau sebab akibat. Psikologi modern menunjukkan bahwa cara kita memahami dunia berubah sesuai budaya, bahasa, dan evolusi biologis. 3. Kant terlalu membatasi pengetahuan manusia. Jika semua pengetahuan hanya sebatas fenomena, maka metafisika, teologi, dan banyak aspek moral dianggap tidak bisa dibuktikan. Ini membuat kritisisme terkesan terlalu skeptis. 4. Kritisisme sulit digunakan sebagai metode ilmiah. Ilmuwan ingin mempelajari realitas sejauh mungkin, tetapi Kant justru mengatakan bahwa realitas apa adanya tidak bisa dipelajari. Kritik-kritik ini membuat pemikir setelahnya berusaha melampaui batas kritisisme. Kritisisme kuat, tetapi tetap memunculkan diskusi panjang hingga hari ini. Kesimpulan, dari pembahasan 3 aliran besar dalam filsafat ilmu tadi, kita dapat melihat bahwa manusia selalu berusaha memahami dari
dari mana pengetahuan berasal dan bagaimana kita bisa mencapai kebenaran. Rasionalisme menekankan bahwa akal merupakan sumber utama pengetahuan. Ia memberikan kepastian melalui prinsip-prinsip logis dan ide-ide yang bersifat universal. Empirisme sebaliknya, menegaskan bahwa pengalamanlah yang menjadi titik awal segala pengetahuan. Tanpa pengalaman indrawi, tidak ada informasi bagi akal untuk bekerja. Namun kedua aliran ini, jika berdiri sendiri, memiliki kelemahan. Rasionalisme kadang terlalu abstrak, sementara empirisme terlalu terbatas pada pengalaman. Karena itu muncul kritisisme yang berusaha menggabungkan keduanya. Kritisisme mengatakan bahwa pengetahuan hanya mungkin terjadi ketika pengalaman memberi bahan mentah dan akal memberi struktur untuk memahaminya. Ketiga aliran ini pada akhirnya tidak saling meniadakan. Sebaliknya, mereka membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana manusia berpikir, belajar, dan memahami dunia. Akal memberi arah, pengalaman memberi isi, dan kritisisme memberi keseimbangan. Inilah dasar dari cara kita membangun pengetahuan, baik dalam ilmu pengetahuan modern maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai rasionalisme, empirisme, dan kritisisme dapat membantu teman-teman memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Jangan lupa, ilmu bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang terus mempertanyakan dunia di sekitar kita. Terima kasih.